Halo semuanya, perkenalkan saya Tirza Pililwani. Saya dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, dan pada saat ini saya mendapat kesempatan kembali untuk sharing di konten Street Justice. Dan yang mau saya bagikan adalah banyak hal yang saya alami di tahun-tahun ini, khususnya tahun 2024, di bulan-bulan ini, bulan-bulan kemarin, dan nggak terasa udah masuk bulan terakhir di 2024, yaitu bulan Desember, yang mana sebentar lagi kita akan menyambut hari Natal, juga tahun baru ke 2025. Saya sendiri banyak hal yang menurut saya sedih, suka, dukanya itu pasti ada. Dan ya saya juga ngerasa banyak hal yang terjadi dalam kehidupan saya ini menurut saya sangat plot twist. Ya pasti uh, menjadikan saya di usia saya di tahun ini semakin terus mau belajar dan banyak ya yang saya pikir pastinya rencana-rencana untuk kedepannya, bagaimana hal-hal baik yang harus dilakukan untuk kedepannya, dan jadikan hal-hal buruk buat pelajaran kedepannya. Saya pernah melihat sebuah kutipan yang mengatakan seperti ini, teman-teman. Tuhan itu enggak hanya menciptakan kita, tetapi Tuhan juga merancang-rancangkan damai sejahtera bagi kita. Bahkan ketika kita enggak memahami jalan Tuhan, rancangannya itu adalah rancangan yang tetap sempurna. Sebagai manusia, pasti diberikan kemampuan untuk merencanakan, kemudian memikirkan masa depan. Khususnya saya sendiri, pasti banyak hal, ya, rencana, pemikiran untuk masa depan saya, karena hitungannya masih usia 20-an, ya saya 25, masih 5 tahun lagi 30, ya, dan seterusnya pasti banyak hal yang uh, saya rancangkan untuk masa depan saya gitu. Tapi kadang saya pikir mau cerdas dan sematang apapun rencana saya yang saya buat itu, saya tuh kadang tuh lupa satu hal ini gitu. Tapi kalau sudah saya tahu satu hal ini, ya saya harus paham satu hal ini, oh iya, maaf Tuhan gitu. Saya terlalu mengandalkan diri sendiri. Satu hal yang harus kita pahami, ya saya dan teman-teman semua yang mendengarkan, kalau kehendak Tuhan, hanya Tuhan, ya kehendak Tuhanlah yang menjadi penentu akhir dari segala sesuatu. Dan ya, ada saat dalam hidup kita tuh, dalam hidup saya, dalam hidup teman-teman, di mana arah perjalanan yang udah kita rencanain nih gitu ya, udah semaksimal mungkin, udah better lah pokoknya gitu kan. Terus tiba-tiba berubah. Kalau saya, jujur aja gitu, ketika ada sebuah rencana saya yang
bahasanya udah saya susun dengan rapi-rapi nih. Saya udah susun dengan pokoknya saya udah buat rencana ini pokoknya harus berjalan dengan baik gitu. Harus berjalan dengan apa yang saya mau gitu. Terus tiba-tiba berubah, ya saya langsung kayak merasa apa sih Tuhan, ini maksudnya apa gitu. Kok dibuat gini sih gitu kan. Emang saya nggak uh, untuk rencana ini emangnya saya nggak cocok nih untuk di sini nih gitu-gitu kan bahasanya. Banyaklah pokoknya hal seperti itu. Nah, saya itu ketika merasa seperti itu, saya tuh bisa lupa kalau saya juga manusia yang uh, manusia itu kemampuannya terbatas. Hanya Tuhan yang punya uh, hal yang tak terbatas gitu. Manusia waktu diberi Tuhan kesempatan itu untuk memikir jalan-jalannya ya. Nah, tapi arah dari langkah jalan manusia ya, kita-kita yang manusia ini tuh Tuhan yang nentuin. Itu ditentukan Tuhan. Singkatnya, manusia itu berencana. Tuhan yang menentukan. Oh iya, pemikiran saya langsung terbuka. Terbuka lebih lagi. Saya harusnya percaya sama Tuhan. Kalau Tuhan udah kasih rencana, entah itu nanti prosesnya lambat, atau prosesnya itu cepat, itu pasti yang terbaik buat saya. Ataupun yang bukan langsung langsung yang instan gitu ya. Nah, kalau Tuhan udah menentukan rencana untuk masa depan, harusnya kita trust dong sama Tuhan gitu. Dan kalimat-kalimat yang seperti tadi itu yang manusia berencana, Tuhan yang menentukan itu udah nggak asing sih bagi kita semua. Bahwa seberapa hebatnya kita, seberapa hebatnya kemampuan kita tadi itu, sematang-matangnya rencana kita, tetap aja kita nggak bisa melawan kehendak Tuhan. Nggak jarang ada banyak orang yang yang udah ngeluarin biaya gitu ya. Dan usaha tuh yang nggak sedikit. Tapi pada akhirnya tuh kayak harus berakhir dengan kerugian. Karena ternyata itu nggak sejalan dengan apa yang udah menjadi kehendak Tuhan. Saya ketika menemukan kutipan tadi itu ya, kutipan yang berisi yang saya sebutkan di awal tadi, saya teringat sama ayat firman Tuhan itu yang saya juga uh, highlight ya. Saya punya Alkitab gitu di HP. Jadi di HP itu Alkitabnya itu aplikasi Alkitab itu bisa di highlight gitu. Di dalam Amsal 16 ayat 9. Hati manusia memikir-mikirkan jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Itu ayat pokok yang menjadi bahasan saya juga untuk saya sharing ke teman-teman. Dan ini pun saya sharing sebagai pembelajaran buat saya, sebagai pedoman saya gitu.
di dalam ayat itu udah sangat jelas banget kalau Tuhan yang nentuin arah langkah kita. Tuhan yang menentukan masa depan kita. So, berarti kita kalau udah seperti itu, jangan lagi bahasanya merubah haluan jalan kita kemana-mana gitu. Dan ketika saya ngomong seperti ini, saya juga mengoreksi diri saya, teman-teman. Kalau saya pun ada beberapa hal yang setiap langkah itu ketika saya ambil, pasti saya berpikir, ini pasti Tuhan udah nentuin jalan saya seperti inilah gitu. Cuman kadang kalau udah berubah jadi langkah yang kurang baik, nggak jarang pun saya juga bisa nyalahin Tuhan. Loh, kok jadi gini sih Tuhan gitu kan? Udah jelas kalau Tuhan yang nentuin nanti itu pasti terbaik. Nggak mungkin Tuhan nggak ngasih yang terbaik gitu. Tapi maukah kita gitu kan, saya dan teman-teman mengikuti langkah Tuhan itu, uh, ya bahasanya itu kita mau gitu. Karena di ayat Alkitab tadi pun itu adalah sebuah pernyataan ya, bukan pertanyaan. Pernyataan yang tegas banget menurut saya. Kalau sehebat apapun tuh kita ya, kita nggak akan pernah bisa tuh melawan kehendak Tuhan. Karena Tuhan itu kan sang pencipta. Dia mengetahui segala sesuatu tentang kita, about us gitu kan. Tuhan yang nyiptain, ya pasti Tuhan yang tahu dong kehidupan kita gitu. Dia yang ngebentuk sejak dari kandungan. Dia membentuk kita dengan indah sampai kita hidup seperti ini. Sebagai pembuat itu ya, pembuat kita, yang menciptakan kita, tentu Tuhan paham rancangan terbaik tadi itu teman-teman untuk hidup kita. Ya jadi ayo kita belajar memahami ini. Saya pun juga belajar memahami teman-teman bahwa kalau Tuhan sudah memberikan proses seperti ini, berarti ada rencana atau rencangan Tuhan ke depannya buat kita. Bahkan ketika kita nggak memahami jalannya aja itu teman-teman, rancangan Tuhan itu tetap yang sempurna loh. Iya ya, dalam pikiran saya. Rancangan Tuhan itu sempurna loh. Dan yang justru bahasanya itu yang perlu kita garis bawahi bahwa kita tuh hanya perlu percaya dan tunduk kepadanya. Tuh saya langsung flashback gitu ya dengan berbagai hal-hal yang saya alami yang menurut saya not worth it gitu, nggak worth it banget. Tuhan udah ngerencanain saya dengan sebaik mungkin, tapi saya seperti ini gitu. Masih ada nggak ya Tuhan itu nanti di masa depan itu untuk rancangan terbaik saya gitu. Saya selalu berpikir seperti itu. Padahal jelas-jelas kita hanya perlu percaya. Percaya, percaya, percaya. Mari teman-teman, kita percaya sama rencana Tuhan. Rancangan Tuhan itu terbaik dalam hidup kita. Jadi pertanyaannya kayak why ya?
why kita harus mengandalkan Tuhan, bukan mengandalkan diri sendiri dalam setiap perencanaan kita. Karena Tuhan tahu yang terbaik untuk kita, dan kita punya pemikiran dan pandangan yang terbatas. Kadang yang kita anggap benar dan baik itu tuh belum tentu benar dan baik juga buat kita. Tapi kalau Tuhan yang Maha Tahu, Tuhan udah melihat segala sesuatu. Tuhan udah melihat segalanya. Ya termasuk masa depan kita. Masa depan saya. Yang dirancangin itu selalu yang terbaik. Nggak habis-habisnya saya berkata bahwa rancangan Tuhan yang terbaik. Dan saya akan bilang ke teman-teman dan untuk reminder saya bahwa rancangan Tuhan itu selalu yang terbaik. Bahkan ketika itu berbeda dari keinginan kita, dari keinginan saya. So, mari kita trust the process. Trust our God. Kalau dia itu memberi rancangan damai sejahtera. Rancangan yang penuh damai. Rancangan yang gak membuat kita setidaknya kita gak akan sampai celaka. Dan Tuhan itu mengarahkan setiap langkah kita. Ketika kita menyerahkan rencana kita kepada Tuhan, dia pasti akan lead the way. Dia akan mimpin langkah kita. Tuhanlah jalan kebenaran. Tapi ini juga berbalik sama kita teman-teman. Saya dan teman-teman, kita membutuhkan ketaatan, kita butuh rendah hati. Kalau kita mau mengikuti kehendak Tuhan, bukan kehendak kita sendiri. Jadi banyak hal yang saya pun ya, untuk apa yang saya utarakan seperti ini, itu benar-benar reminder bagi saya sekali bahwa saya tidak hanya sharing, tapi saya juga harus melakukannya dalam kehidupan saya seperti itu. Dan ada lagi pertanyaan, apa sih yang harus kita lakukan? Apa sih yang harus kita lakuin agar sejalan sama rencana Tuhan? Nah, dalam rencana Tuhan, yang pasti itu terbaik bagi kita semua, pasti kita mau sejalan. Nah, untuk itu, kalau mau sejalan sama rencana Tuhan, salah satunya, ya, bukan salah satunya lagi, tapi memang yang paling penting, dan penting sekali, kita harus mengandalkan Tuhan. Mengandalkan Tuhan untuk memampukan kita. Karena kita itu nggak dapat berjalan sesuai rencana Tuhan itu dengan kekuatan diri sendiri. Kita butuh pertolongan Tuhan, pertolongan Roh Kudus untuk membimbing, untuk menguatkan, dan memampukan kita menjalani hidup sesuai kehendak Tuhan. Merenungkan firman Tuhan,
untuk mendapatkan hikmat. Saya pun ketika merenungkan firman Tuhan ini juga bagaimana ya teman-teman bahasanya, saya pun kadang bisa up and down. Ketika saya lagi nggak fokus, saya tiba-tiba lupa. Kemudian kalau udah fokus, ingat lagi. Salah ya, jadi kayak bahasanya harusnya jangan up and down, tapi berjalan terus. Karena firman Tuhan itu adalah panduan kita kan, panduan hidup. Semakin kita membaca, kita ngerenungin, kemudian kita pelajari firman Tuhan, banyak hal kita bisa paham dari kehendak Tuhan. Jadi saya pun mau belajar lagi, saya mau mencoba bagaimana saya mau merenungkan firman Tuhan agar saya bisa memahami lebih lagi. Selain itu juga tidak hanya merenungkan firman Tuhan, tapi kita juga butuh lingkungan yang sehat, lingkungan dalam pelayanan ya yang sesama umat Tuhan untuk support kita. Kita bahasanya itu mau juga gitu ya, punya dukungan dari sesama orang percaya Tuhan Yesus. Dan itu sangat penting untuk bantu kita, untuk tetap kuat, fokus, semangat dalam mengikuti rencana-rencana Tuhan ini. So, marilah kita sama-sama seperti itu. Kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih. Dan ya teman-teman, saya tidak banyak yang saya sampaikan karena saya juga masih berproses dan saya mau berproses walaupun banyak hal yang kadang saya masih pertanyakan, tapi saya juga mau nggak ngeluh ya. Saya mau belajar, ya Tuhan, saya ikutin kehendak Tuhan dan saya percaya walaupun dalam kehidupan ini penuh dengan ketidakpastian, saya tetap punya Allah. Saya tetap punya Allah yang pasti. Ketika saya menyerahkan rencana saya sama Tuhan dan mengikuti kehendak Tuhan, saya pasti tidak akan kecewa. Nggak akan ada yang sebaik jalan Tuhan. Tetap jalan Tuhan yang terbaik. Karena itu, temukanlah apa yang menjadi kehendak Tuhan, teman-teman, untuk kita. Dan mari kita berjalan di dalam kehendak Tuhan. Mari kita rancangkan dan pikirkan jalan kita dengan sikap yang tunduk dan taat pada arah langkah yang Tuhan udah tentukan bagi kita semua. Jadi, mari teman-teman, rencana Tuhan itu rencana yang terbaik. Rencana Tuhan, rancangan Tuhan pasti yang terbaik. Kita sama-sama belajar, kita sama-sama percaya bahwa Tuhan nggak akan menyesatkan arahan langkah kita.
Justru Tuhanlah yang mengatur arah langkah kita. Jadi itu teman-teman yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika saya masih banyak kekurangan. Saya ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.